Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak kelas 3 SD Irada. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tangan ditengadahkan di depan dada. Let's pray. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum melanjutkan pelajaran, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu kitab, LKS, dan buku tema 6, serta alat tulis. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Wow, gambar tersebut menunjukkan bahwa anak-anak tersebut sedang merayakan festival makanan. Mereka sangat riang gembira mengikuti festival tersebut dengan memakai pakaian daerah mereka masing-masing. Ada yang memakai baju adat Bali, baju adat Betawi, baju adat Maluku, dan masih banyak lagi. Dalam festival makanan ini, banyak makanan yang dipamerkan. Salah satunya makanan khas dari Padang. Hayo, coba tebak apa? Anak-anak pasti ada yang menjawab rendang. Iya, itu jawaban yang tepat. Tapi masih banyak lagi loh makanan khas lainnya. Salah satunya kue lamang. Sekarang kita beralih ke Pulau Sumatera. Kira-kira apa ya makanan khasnya? Ini adalah juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Jadi, ini boleh kita sebut dengan kue 8 jam. Sekarang, anak-anak, Ustazah minta untuk memperhatikan kue tersebut dengan seksama. Kue tersebut telah dipotong menjadi beberapa bagian. Berapa banyak potongan kue tersebut? Kue tersebut dipotong menjadi 18 bagian yang sama besar. Sekarang, Ustazah ingin bertanya kepada kalian. Gambar yang Ustazah lingkari menunjukkan berapa bagian dari roti tersebut. Jika Ustazah meminta kalian menyebutkan dalam bentuk pecahan, seperti apa ya? Iya, tepat sekali, yaitu 3/18. 3 menunjukkan bagian yang Ustazah lingkari dan 18 menunjukkan seluruh bagian kue tersebut. 3 menunjukkan pembilang dan 18 menunjukkan penyebut. Masih ingat dengan baik ya? Kali ini kita akan belajar membandingkan dua pecahan. Dalam membandingkan dua pecahan, ada beberapa tanda yang harus kalian ingat. Yang pertama, tanda seperti ini. Ini menunjukkan lebih besar dari. Tanda yang kedua, ini menunjukkan lebih kecil dari. Dan tanda yang ketiga yaitu sama dengan. Nah, anak-anak, ada cara mudah untuk mengingat tanda-tanda tersebut, yaitu dengan memberikan garis di sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Terlihat bahwa pada tanda tersebut berbentuk huruf B. Ini berarti besar. Tanda ini menunjukkan tanda lebih besar dari. Kemudian kita tarik garis yang tanda seperti tanda ini ya. Nah, terlihat kan? Ini seperti huruf
maka. Ini berarti kecil, yang berarti lebih kecil dari. Mudah diingat ya. Jika ada anak-anak yang memahami tanda ini dengan dimakan juga boleh. Dimakan itu maksudnya apa, Us? Dimakan itu maksudnya pecahan yang besar itu dimakan, atau tandanya itu menghadap ke yang bilangan besar, itu juga boleh. Sebelum kita berlanjut ke latihan soal, ada beberapa kondisi yang harus kita kenali ketika membandingkan dua pecahan, yaitu kondisi pertama, pembilang sama tetapi penyebutnya berbeda. Ini berarti semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Begitu pula juga sebaliknya. Kondisi kedua, pembilang berbeda tetapi penyebutnya sama. Ini berarti semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Kondisi ketiga, pembilang berbeda, penyebutnya juga berbeda. Caranya, kita bisa menyamakan penyebutnya, kemudian menggunakan sifat di kondisi yang kedua. Untuk lebih memahami kondisi-kondisi tersebut, mari kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 2/7 2/3. Kita lihat ya bahwa pembilangnya sama, sedangkan penyebutnya berbeda. Kira-kira kita menggunakan kondisi nomor berapa ya? Iya, kita menggunakan kondisi yang pertama, yang berarti semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Kita lihat yang penyebutnya paling besar yang mana? 2/7, sedangkan penyebutnya yang kecil yaitu 2/3. Kalau penyebutnya besar berarti nilainya kecil, sedangkan kalau penyebutnya kecil berarti nilainya besar. Jadi pecahan tersebut yang nilainya besar adalah 2/3, sehingga tandanya seperti ini, yang dimakan yang 2/3. Kalau kita baca berarti 2/7 lebih kecil dari 2/3. Contoh soal yang kedua, 3/4 1/4. Kita lihat pembilangnya. Sama atau berbeda? Ya, berbeda. Sedangkan penyebutnya sama. Ini berarti kita menggunakan kondisi nomor berapa ya? Ya, kita menggunakan kondisi yang kedua. Berarti semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Nah, kita lihat pecahan mana yang pembilangnya itu besar. 3/4, betul sekali. Berarti 3/4 itu nilainya lebih besar dari 1/4, sehingga tandanya seperti ini. Yang dimakan yang 3/4. Jika kita baca berarti 3/4 lebih besar dari 1/4. Contoh soal yang ketiga, 1/2 4/3. Kita lihat pembilangnya berbeda, begitu juga dengan penyebutnya, sehingga kita bisa menggunakan kondisi yang ketiga. Caranya bagaimana ya? Anak-anak diperhatikan dengan baik ya. Caranya yaitu kita bisa mengalihkan silang penyebutnya. Berarti 1/2 kita kalikan dengan 3.
dan 4/3 kita kalikan 2. Sehingga kalau ditulis bisa seperti ini. 1 dikali 3. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 3 berarti wajib penyebutnya juga dikalikan 3. 2 dikali 3. Begitu pula dengan yang samping. 4 kali 2 berarti per 3 kali 2. Sekarang kita hitung ya. 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6. 3 per 6. 4 kali 2, 8 per 3 kali 2, 6. Berarti 8 per 6. Sekarang kita peroleh bahwa ada perbandingan. Kita lihat ya, pembilangnya berbeda dan penyebutnya sama. Berarti kita menggunakan kondisi yang kedua. Semakin besar pembilangnya berarti nilainya semakin besar. Kita lihat pembilangnya yang besar yang mana? Ya, 8/6. Berarti yang dimakan adalah 8/6. Sehingga tandanya seperti ini. Jadi kita baca 3/6 lebih kecil dari 8/6. Sekarang kita letakkan tandanya di bentuk yang pertama ya. Berarti 1/2 lebih kecil dari 4/3. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Ustazah minta kalian memahami kondisi-kondisi tersebut. Kalau perlu, kalian sudah hafal sehingga nantinya kalian mahir dalam membandingkan dua pecahan. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, Ustazah minta kalian menyelesaikan latihan soal di LKS 3E halaman 23 bagian B saja. Setelah kalian menyelesaikannya, silahkan foto jawaban kamu dan kirim ke ustadz-ustadzah kalian. Jika ada yang belum dipahami dari materi hari ini, silahkan bertanya ke wali kelas masing-masing ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.